visi misi dari organisasi itu masuk dari official goal. Sedangkan untuk yang kedua, operative goal itu yang lebih ke praktis, lebih kepada praktek dalam organisasi. Nah, dalam operative goal itu ada beberapa sasaran, diantaranya sasaran lingkungan, sasaran output, sasaran sistem, sasaran produk, dan sasaran bagian. Sasaran lingkungan itu bagaimana dia berkomunikasi atau dia semacam merespon lingkungannya. Sedangkan untuk sasaran output itu kepada besarnya produksi atau semacam itu outputnya, jadi produksinya. Kemudian sasaran sistem ini mengenai semacam perawatan, ya, maintenance-nya. Sasaran produk ini mengenai, ya, itu karakteristik produknya harus jenisnya seperti apa, itu. Jangan sasaran bagian atau subunit goal sasaran bagian itu sasaran atau tujuan dari subunit yang ada dalam organisasi. Kemudian untuk penanganan berbagai sasaran yang saling berlawanan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sasaran itu kan dalam organisasi itu ada berbagai macam sasaran gitu, dan kadang juga berlawanan. Kemudian apa yang akan terjadi atau apa yang harus kita lakukan untuk menangani sasaran yang berlawanan tersebut? Yang pertama, menerima performansi yang secukupnya atau satisfying. Jadi ini tuh semacam, misalnya ada dua tujuan, ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sama, maka dia melakukan dua-duanya, tetap melakukan dua-duanya, tapi tentu saja hasilnya tidak maksimal gitu. Kalau contoh yang ada di modul itu kan seorang pelajar yang juga bekerja gitu. Dia kalau mau tetap dapat ilmu dan tetap dapat uang, itu kan dia melakukan dua-duanya. Nah, tapi tentu saja hal dua-duanya itu mungkin saja tidak maksimal. Mungkin saja dia, karena dia nggak bisa kerja tok gitu ya, kerja saja. Jadi misalnya konsentrasinya akan terbagi dua antara belajar dan bekerja. Misalnya dia belajar tok, itu dia akan dapat ilmu banyak, tapi kan dia nggak kerja. Nah, misalnya dia kerja saja, itu dia mungkin nggak dapat ilmu gitu. Jadi dia mencoba menyeimbangkan antara kerja sama belajar. Ya, dua-duanya ini bisa dicapai dia atau bisa didapat dia, tapi mungkin tidak maksimal. Tidak seperti orang yang belajar saja atau bekerja saja. Seperti itu. Kemudian perhatian bertahap, sequential attention. Ini bertahap. Jadi setelah menyelesaikan satu pekerjaan yang ini, yang A, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan yang B. Preferensi sasaran, preference ordering, itu lebih mengutamakan yang penting. Jadi mendahulukan yang penting dulu, dikerjakan selesai, baru kemudian mengerjakan yang lainnya. Yang terakhir, perubahan sasaran, itu jika terjadi perubahan dalam sasaran-sasaran, maka akan dilakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, ini yang kita bicarakan tadi mengenai pihak yang menetapkan sasaran organisasi, bahwa yang menetapkan itu adalah pimpinan. Sebagai kita misalnya pimpinan memberikan arahan tentang sasaran-sasaran organisasi. Yang bukan pimpinan melaksanakan agar sasaran tersebut bisa tercapai. Selain pimpinan itu ada pimpinan tunggal, ada koalisi kelompok. Jadi pimpinan tunggal misalnya dalam organisasi itu cuma hanya ada satu pimpinan yang bisa. Ya, jika hanya ada pimpinan tunggal, maka dialah yang akan memberikan sasaran-sasaran organisasi. Tapi jika perusahaan itu misalnya besar, sehingga dia mempunyai misalnya pemegang saham atau apa yang komite-komite gitu-gitu
Maka mereka perlu merapat dulu untuk menentukan sasaran organisasinya, kemudian baru ditentukan bahwa ini sasaran organisasi yang harus kita capai. Kemudian sampai di sini ada ditanyakan? Belum. Iya? Apakah efektivitas organisasi itu sama dengan visi organisasi? Yang bukan. Jadi efektivitas itu kan keberhasilan untuk mencapai tujuan. Efektivitas itu bisa efektivitas itu tindakannya. Kalau visi itu kan tujuan. Visi itu kan kayak cita-cita kan. Visi itu kan kayak cita-cita. Jadi kalau kita sebentar. Ini misalnya definisi efektivitas itu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Ini lebih kepada tindakan dari organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran. Visi itu bisa juga disebut tujuan atau sasaran. Jadi iya, jadi misalnya ini visi di sini ada anggap saja ini proses seperti ini. Jadi proses ini dilakukan secara efektif untuk iya. Jadi efektif itu semacam caranya. Dia efektif atau tidak dalam mencapai visi. Berhasil atau tidak dia mencapai visi. Berhasil atau tidak dia mencapai visi. Oke? Bagus? Sebentar. Loh, maaf, salah. Ya. Sebenarnya saya mau break dulu sebelum melanjutkan ini atau dilanjut saja? Boleh. Boleh apa ini? Boleh apa ini? Kita kalau break sama break dulu. Break dulu. Ya sudah, silakan break dulu. Enggak, monggo.